Perkenalkan, nama saya Ridho Darmawan. Di sini saya akan menjelaskan jawaban untuk bagian A dan B dari pilihan soal 2. Di sini saya sudah mengerjakan. Saya mengerjakannya yang bagian B dahulu karena menurut saya bagian B itu lebih mudah penyederhanaan dari peta keymap-nya, dan hasil dari penyederhanaan peta keymap dapat menjadi patokan untuk nantinya kita menyederhanakan dari fungsi seperti ini. Jadi pertama-tama saya menggambar peta keymap-nya dulu, lalu dikonversi dari soal yang tadi ke peta keymap ke sini. Jadi saya juga sudah melingkari, ada 2 bagian SOP dan 3 bagian POS. Yang pertama-tama untuk SOP-nya di sini bisa dilihat untuk yang konsistennya itu adalah 1 di 0111, berarti yaitu adalah X. Untuk selanjutnya, karena di sini cuma satu kolom doang yang terlingkari, maka si YZ-nya itu masuk. Tetapi dikarenakan nilainya 0 dan 0, di SOP itu hasilnya jadi Y aksen, Z aksen. Selanjutnya, untuk yang sebelah kanan, mari kita lihat di sebelah kiri, yang konsisten tetap sama, yaitu X. Tetapi yang di atas itu bernilai 1 dan 0. Maka si Y-nya itu tidak aksen, dan Z-nya tetap masih aksen. Dan di sini saya melihat bahwa dari kedua fungsi ini masih bisa disederhanakan dengan menggunakan hukum distributif dan komplement, dan menjadi hasil akhirnya menjadi X dikali Z aksen. Terus yang selanjutnya ada POS. Untuk POS, di sini mari kita lihat, dikarenakan di sini cuman hanya ada satu baris saja yang dilingkari, maka W dan X-nya ini terbawa ya, jadi langsung dimasukkan saja W plus X. Dan untuk ruas atasnya ini dikarenakan di garisnya 4 semuanya gitu, jadi tidak ada yang konsisten. Jadi lanjut untuk yang kedua. Kedua ini yang di bawah. Yang konsistennya itu 1 dan 0. Berarti karena di POS jika nilainya 1, maka W-nya itu menjadi W aksen tambah X. X-nya tidak aksen karena 0. Terus tidak ada yang konsisten lagi dari yang di atas karena 4-4-nya di ini. Lalu di sini juga bisa kita lihat yang konsisten di atasnya itu 01 sama 11 itu kan 1. Maka kita bisa menuliskan Z aksen karena Z-nya itu bernilai 1. Itu aksen jadinya. Terus untuk pinggirnya sebelah kiri ini tidak ada yang konsisten, jadi kita hiraukan aja. Udah. Terus bisa kita lihat di sebelah sini ternyata fungsinya masih bisa disederhanakan. Oh iya, ini itu X plus dalam kurung W aksen dikali W ya, saya lupa nambahin. Itu menggunakan hukum distributif. Dan di sininya juga X plus 0, harusnya X plus 0 dengan hukum komplement, dikarenakan jika W aksen dikali W itu hasilnya adalah 0. Jadi hasil akhirnya adalah X dikali Z. Ya, seperti itu. Selanjutnya ada pengonversian dari SOP. Saya fungsinya ini ngambil dari sini, dari peta keymap-nya, yaitu ada M4, M4, M12, M6, M12, dan M14. Ya. Terus selanjutnya saya dari bentuk kanonik ini konversikan menjadi fungsi seperti ini. Terus kita lihat untuk di sebelah sini, di fungsi yang ini dengan yang ini
itu hanya berbeda di Y aksennya saja. Maka saya keluarkan dengan hukum distributif menjadi WXY, WXY, W aksen, X, Y aksen, dikali dalam kurung itu Y plus Y aksen. Sama juga untuk yang sebelahnya lagi, yang ini dengan yang ujung sebelah sini. Terus untuk Y plus Y aksennya, saya menggunakan hukum komplement menjadi 1. Selanjutnya lagi, bisa dilihat fungsi yang ini dengan yang ini itu hanya berbeda di W-nya saja. W aksen di sebelah kiri W aksen, sebelah kanannya W. Maka saya keluarkan lagi menggunakan hukum distributif menjadi X kali Z aksen dalam kurung W plus W aksen. Terus si W plus W aksennya ini saya menggunakan hukum komplement agar menjadi 1. Maka hasil akhirnya X dikali Z aksen. X dikali Z aksen ini udah sama seperti di SOP yang dari Keymap. Ya, selanjutnya untuk bagian POS-nya sama seperti SOP, saya mengambil bentuk kanoniknya ini dari tabel Keymap tadi yang sudah saya bulat-bulatin. Terus sudah itu saya konversikan ke dalam persamaan seperti ini. Lalu saya menggunakan hukum asosiatif untuk persamaan yang ini, yang W plus X plus Y plus Z aksen menjadi seperti ini. Terus yang sebelahnya juga menggunakan hukum asosiatif, yaitu ini. Terus yang bawah ini dari persamaan yang ini, yang W aksen plus X plus Y aksen plus Z. Terus yang sebelahnya lagi yang ini di hukum asosiatifkan, jadi seperti ini. Ini saya typo sedikit, harusnya di Y aksennya ini harusnya Y aja, bukan Y aksen. Selanjutnya, untuk yang menggunakan hukum distributif ini, saya menggunakannya di ini, di W plus X plus Y aksen plus Z aksen. Karena di kedua fungsi ini yang bersebelahan ini, yang berbeda hanya di X aksen dan X, saya menggunakan hukum distributif, jadi mengeluarkan X aksen dan X-nya. Terus yang ininya, yang dikeluarkan Z-nya ini, untuk fungsi yang di sini, yang W aksen plus X plus Y plus Z. Dan ini, karena berbeda di Z dan Z aksennya saja. Terus selanjutnya saya menggunakan hukum komplement dan hukum idempoten. Ini pengoperasiannya seperti persamaan yang ini itu dikalikan dengan yang sebelahnya. Maka jika kita misalkan, jadi si Y plus Z-nya ini tuh kayak A, terus si Y aksen plus Z-nya ini itu A aksen gitu. Makanya dengan hukum komplement tuh A dikali A aksen itu menjadi 0. Terus si W plus X-nya ini dikali W plus X ini menghasilkan W plus X gitu, menjadi dari hukum idempoten, yaitu jika A dikali A maka hasilnya dari dia sendiri yaitu A. Sama juga dengan yang sebelahnya, yang sini, jadi seperti itu. Selanjutnya untuk yang dikeluarkan X-nya ini, saya juga menggunakan hukum komplement. Jadi si X aksen dikali X-nya ini jadi nilainya 0. Sama juga untuk yang sebelahnya, yang ini Z aksen. Terus selanjutnya kita bisa lihat bahwa di W plus X dan W aksen plus Z-nya ini tuh ada perbedaan, yaitu di W sama di W aksennya. Maka saya menggunakan hukum asosiatif untuk si ininya. Jadi kita pisahkan dahulu si W dengan si W aksennya ini. Sama juga dengan yang di bawah. Yang di bawah itu saya mengeluarkan Z aksen dan X-nya ini karena hanya kayak berkebalikan, si W dan Y aksennya itu yang sebelahnya tuh jadi W aksen plus Y. Jadi seperti ini. Lalu saya mengalihkan keduanya ini dengan ini, terus yang ini dengan ini, dengan hukum komplement, maka hasil dari X
X plus Y dikali Y aksen plus Z ini tuh si Y sama Y aksennya itu jadi 0, terus si X kali Z-nya itu jadi X kali Z aksen. Terus yang sebelahnya juga sama, si Y plus Y aksennya itu dikali Y aksen plus Y jadi 0, dan si Z aksennya itu dikali X pajak Z aksen X. Lalu di sini saya menggunakan hukum idempotent yang seperti A dikali A, maka hasilnya A, dan hasil akhirnya itu X dikali Z. Ini sudah sama seperti di key map-nya. Kita lihat. Ya, sudah sama. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hafiz Lutfi Hakim dengan NIM 1010324090. Di sini saya akan membuat logically dari persamaan yang telah dibuat. Di sini dengan SOP sum of product ada dua persamaan di sini, yaitu yang untuk persamaan pertama yang tidak aksen hanya satu, yaitu X, dan persamaan pertama yaitu mati. Persamaan kedua yang tidak nyala yaitu Z aksen, di sini mati, jadi hasilnya itu tetap mati dengan W aksen dikali X dikali Y aksen dikali Z aksen ditambah W dikali X dikali Y dikali Z aksen. Ini adalah persamaan yang belum disederhanakan. Yang kedua, ada persamaan setelah disederhanakan menyebabkan mati juga dikarenakan ada Z aksen di sini yang hasilnya adalah X dikali Z aksen. Baik, dari persamaan POS ini ada 12 persamaan. Yang pertama, ada persamaan yang tidak melewati gerbang NOT terlebih dahulu yang menghasilkan W ditambah X ditambah Y ditambah Z. Persamaan kedua, ada satu yang melewati gerbang NOT terlebih dahulu yaitu Z menjadi Z aksen. Hasil terakhirnya adalah W ditambah X ditambah Y ditambah Z aksen. Persamaan ketiga, ada dua variabel yang melewati gerbang NOT terlebih dahulu yaitu Y aksen dan Z aksen yang menghasilkan W ditambah X ditambah Y aksen ditambah Z aksen. Yang keempat, ada satu variabel yang melewati gerbang NOT terlebih dahulu yaitu Y aksen yang menghasilkan W ditambah X ditambah Y aksen ditambah Z. Yang kelima, ada dua variabel yang melewati gerbang NOT terlebih dahulu yaitu X dan Z aksen menghasilkan W ditambah X aksen ditambah Y ditambah Z aksen. Yang keenam, ada tiga variabel yang melewati gerbang NOT terlebih dahulu yaitu X aksen, Z aksen, dan Y aksen menghasilkan W ditambah X aksen ditambah Y aksen ditambah Z aksen. Yang ketujuh, ada tiga variabel yang melewati gerbang NOT yaitu W menjadi W aksen, X menjadi X aksen, dan Z menjadi Z aksen menghasilkan W ditambah W aksen ditambah X aksen ditambah Y ditambah Z aksen. Persamaan yang ke-8, ada semua variabel melewati gerbang NOT terlebih dahulu yaitu dan menghasilkan W aksen ditambah X aksen ditambah Y aksen ditambah Z aksen. Persamaan ke-9, hanya satu yang melewati gerbang NOT yaitu W aksen. Yang ke-10, ada dua persamaan yang melewati gerbang NOT yaitu W dan Z menghasilkan W aksen ditambah X ditambah Y ditambah Z aksen. Yang ke-11, ada tiga variabel yang melewati gerbang NOT terlebih dahulu yaitu W aksen dan Y menjadi Y aksen. Yang terakhir yaitu Z menjadi Z aksen. Persamaan ke-12, hanya dua variabel yang melewati gerbang NOT yaitu W aksen dan Y aksen. Dari 12 persamaan ini akan disambungkan ke ke gerbang N yaitu gerbang kali. Di sini ada dua kabel yang berbeda, kabel yang sebelah kanan nyala dan sebelah kiri mati. Karena ini adalah gerbang N yang kalau nyala itu semuanya harus nyala, karena di sini satu nyala satu mati, jadi hasilnya itu adalah mati. Untuk yang sudah disederhanakan hanya mendapatkan X dan Z aksen, dan setelah itu digabung menggunakan gerbang N atau gerbang kali yang hasilnya adalah mati.
Sekian penjelasan logic dari saya. Terima kasih. Kita akan masuk ke rangkaian listrik dari soal D ini. Kita akan menggunakan rangkaian listrik SOP. Kita akan mulai dari sebelum disederhanakan. Aljabar yang sebelum disederhanakan. Di sini bisa dilihat ada W aksen kali X kali Y aksen kali Z aksen ditambah W X Y tidak aksen dan dikali Z aksen. Nah, berarti kita implementasikan di sini W aksen sama dengan 0, switch 1. Terus X sama dengan on berarti. Lalu di sini ada Y aksen sama dengan off dan Z aksen sama dengan off. Ditambah dengan WXY yang tidak aksen berarti on semua. Lalu ada Z aksen di sini. Nah, output yang dihasilkan adalah 0. Mengapa? Karena di sini kita menggunakan sesuai dengan aturan SOP di logically, kita menggunakan gerbang N dan N, lalu kita tambahkan atau OR di output terakhir. Nah, jika ingin mendapatkan output 1, maka di switch yang kiri dan kanan itu harus on semua sesuai dengan logika gerbang N. Seperti ini. Baik, kita lanjut ke yang sesudah disederhanakan. Kita mendapatkan di logically adalah gerbang N X Z aksen. Nah, berarti di sini kita menggunakan switch 1 dan switch 5. Kita ganti dulu sebentar menjadi mode yang sudah disederhanakan atau N. Di sini ada switch 1 dan switch 5 untuk X biasa berarti on dan Z aksen. Z aksen. Maka di sini input yang dihasilkan adalah tetap 0. Mengapa? Karena kita menggunakan gerbang N yang kedua switch 1 dan 5 itu harus on. Jadi kalau misalkan kita X dan Z biasa pasti on, kecuali kita menggunakan yang ada di logically X dan Z aksen, berarti switch kelima itu off dan menghasilkan output off. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.